Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ricardo. Saya peserta pelatihan PPK tipe C batch 4 tahun 2024. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai pengerjaan buku kerja untuk form 2 tentang kerangka acuan kerja. Saya ingin menjelaskan bahwa untuk kerangka acuan kerja ini mungkin lebih kepada jasa konsultasi perorangan. Dan untuk jasa konsultasi perorangan pada kegiatan sesuai buku kerja, yaitu kegiatan pencegahan stunting, jasa konsultasinya adalah berupa bagaimana pembuatan modul, lalu pencegahan dari stunting gitu yang dilakukan oleh ibu hamil di 10 kecamatan di kota X. Latar belakangnya mungkin yang saya bisa dapat gitu ya, bahwa sebenarnya berangkat dari stunting gitu ya. Stunting ini merupakan gejala tidak optimalnya pertumbuhan dari anak-anak ya, ketika mungkin sejak dijanin atau mungkin saat dia sudah lahir gitu. Itu istilahnya kayak gizi buruk gitu. Dan itu menimbulkan pertumbuhan yang tidak baik gitu saat nanti anak besar begitu, dan itu sangat mempengaruhi juga entah fisik, entah mungkin perkembangan belajar dari anak-anak. Oleh karena itu dibuatlah atau diselenggarakannya lah gitu ya kegiatan ini secara swakelola antara Ikatan Bidan Indonesia dan juga Dinas Kesehatan, supaya masyarakat itu juga bisa lebih paham tentang stunting. Kemudian tujuan sendiri ada tujuan umum, tujuan khusus gitu ya, yang biasanya di dalam kerangka acuan kerja secara garis besar gitu ya, tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu bisa paham tentang stunting, masyarakat bisa secara lebih sadar gitu tentang pentingnya tentang gizi-gizi yang baik gitu kepada anak-anak kayak gitu. Kemudian juga untuk menekan juga tentang untuk biaya kesehatan gitu ya, dengan mereka bisa sadar tentang stunting. Terus ruang lingkup kegiatan di sini ruang lingkup kegiatan di sini ada ya kegiatan secara apa ya, pembuatan ruang kegiatan di sini itu ada yang pembuatan modul, ada yang pembuatan presentasi, kemudian juga pembuatan apa ya, evaluasi juga terhadap kegiatan. Terus kualifikasi konsultan seperti yang sudah dijelaskan di buku kerja, dia harus S1 ahli gizi, dia harus juga memiliki pengalaman di bidang sama minimal 2 kali, kemudian juga mengetahui tentang KAK gitu atau KAK, lalu juga untuk konsultan sendiri ini juga bisa kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menganalisis data-data. Terus tugas, tanggung jawab, dan penerima manfaat ya, bagian selanjutnya. Tugas itu lebih kepada konsultan perorangan ya, supaya dia bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan KAK. Lalu tanggung jawabnya, konsultan perorangan bertanggung jawab pada penyedia jasa dan juga bertanggung jawab kepada PA melalui PPK. Lalu untuk penerima manfaat itu manfaat khusus untuk ibu hamil, dan manfaat yang umum itu untuk masyarakat di kota X. Outputnya tersedianya juga laporan awal dan akhir. Setelah laporan awal dan laporan akhir mengenai kegiatan yang diselenggarakan. Waktunya ada 1 hari kalender. Lalu untuk biayanya, biaya untuk jasa konsultasi perorangan berasal dari biaya untuk jasa konsultasi perorangan tahun anggaran 2024 sebesar 140 juta dengan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Begitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.